Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Francisca Nindya Putri dengan NIM 21329061 dari Prodi Pendidikan Agama Islam akan menjelaskan mengenai bisnis plan yang saya buat. Di sini saya membuat bisnis yaitu dengan nama Sangko Kambang. Adapun ringkasan eksekutif, Sangko Kambang merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang kuliner yang memproduksi kue khas tradisional Kota Padang, lebih tepatnya di Kota Painan, Kabupaten Pesisir Selatan. Usaha ini menawarkan kue sangko yang dikemas menggunakan plastik mika dengan ukuran GX6A. Kue sangko ini merupakan salah satu kue khas tradisional yang harus ada pada saat upacara adat atau upacara pernikahan di beberapa daerah di Sumatera Barat. Selain itu, kue sangko ini juga bisa dijadikan cemilan pengganti di saat perut lapar. Karena bahan pokok pembuatan kue ini adalah beras ketan, sehingga cocok dijadikan sebagai pengganjal perut. Sangko Kambang akan memberikan keunggulan dengan berbagai macam cara, seperti memberikan harga yang bersaing, mengedepankan kualitas, serta berinovasi dalam proses produksi. Sangko Kambang juga memiliki target konsumen, yaitu masyarakat umum di sekitar lokasi, warung-warung jajanan makanan ringan atau warung kopi dan sejenisnya, serta konsumen yang berada di luar daerah yang memesan melalui via telepon atau WhatsApp dengan jumlah minimal pemesanan. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Yang A, latar belakang. Indonesia memiliki berbagai macam kekayaan dalam berbagai aspek, terutama di bidang kuliner. Indonesia kaya akan kuliner tradisional dan salah satunya adalah kue sangko. Namun disayangkan, kue ini masih sangat asing di telinga masyarakat Indonesia. Bahkan masih ada beberapa daerah di Sumatera Barat yang masyarakatnya masih belum mengenal apa itu kue sangko. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa usaha ini saya dirikan. Selain itu, jika dilihat dari sudut pandang pemasaran, kue sangko masih sangat jarang dipasarkan. Hal ini sangat berdampak dan tentunya sangat menguntungkan bagi pengusaha kue. Sangko Kambang didirikan dengan mengedepankan beberapa hal, di antaranya kehigienisan produk, harga yang sangat terjangkau dengan ukuran produk yang tidak terlalu kecil, kualitas produk yang baik, dan tentunya rasa yang manis dan lezat, serta dilengkapi oleh promo menarik. Adapun visi dan misi, visi dari Sangko Kambang yaitu menjadikan Sangko Kambang dikenal oleh kalangan luas di seluruh Indonesia. Dengan misinya yang pertama, memberikan kualitas produk yang baik dan rasa yang lezat. Yang kedua, menggunakan bahan baku yang berkualitas dan higienis. Yang ketiga, mampu memberikan harga yang bersaing, namun tetap mengedepankan kualitas. Yang keempat, kreatif dan inovatif dalam memodifikasi bentuk kue sangko. Yang kelima, memberikan promo menarik. Yang keenam, memberi pelayanan yang ramah. Yang ketujuh, berusaha untuk terus meningkatkan kualitas produk. Dan yang terakhir, menjamin bentuk kue yang tidak rusak sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Di sini aspek pemasaran itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, segmenting. Segmenting terbagi pula menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama demografis. Dari sisi demografis, Sangko Kambang ditujukan kepada semua kalangan, baik dari anak-anak, remaja, dewasa, maupun lanjut usia, dan warung-warung jajanan di sekitar daerah. Yang kedua, geografis. Sangko Kambang dipasarkan di kawasan sekitar lokasi usaha dan warung-warung. Dan yang terakhir, psikografis. Demografi Sangko Kambang ini ditujukan kepada semua kalangan, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun lanjut usia, dan warung-warung jajanan dengan kriteria yang pertama sebagai cemilan pengganti nasi, yang kedua sebagai oleh-oleh khas dari suatu daerah, yang ketiga sebagai hantaran untuk upacara adat dan upacara pernikahan. Yang kedua, targeting.
Target dari Sangko Kambang ini adalah masyarakat luas dan warung-warung jajanan khususnya yang berada di daerah Kambang, Kecamatan Lengayang. Yang terakhir, positioning. Positioning dari Sangko Kambang adalah harga yang diberikan cukup terjangkau, namun tetap mengedepankan dan memperhatikan kualitas dari kue Sangko. Sangko Kambang menerima pesanan secara offline dan bisa juga secara online melalui via telepon dan WhatsApp. Sangko Kambang juga melayani pemesanan baik secara jumlah kecil maupun jumlah besar. Selanjutnya yaitu perkiraan permintaan dan penawaran. Yang pertama produk. Bisa teman-teman dan saudara-saudari lihat di foto sebelah kiri. Di sini ini merupakan hasil dari produk yang saya bikin, yaitu kue Sangko. Di sini saya memodifikasi atau membentuknya dengan 4 bentuk, supaya tidak terlalu bosan, karena kalau seandainya cuma 1 bentuk pasti agak muak lah gitu lihat bentuknya. Jadi di sini produknya sudah saya bikin dan ini fotonya. Dalam proses pembuatan kue Sangko ini menggunakan bahan-bahan yang berkualitas seperti tepung beras ketan yang dipilih yang baik, gula merah, vanila, dan garam. Kemudian diaduk hingga rata, lalu dikukus selama 1 jam hingga matangnya sempurna. Dan disajikan dengan beraneka bentuk yang menggoda mata untuk segera mencicipinya. Selanjutnya harga. Harga yang ditawarkan untuk kue Sangko ini normalnya yaitu 1.000 per pieces dan akan mendapat potongan harga atau mendapatkan diskon sebesar 20% dari total pembelian jika membeli di atas 50 pieces atau minimal pembeliannya itu 50 pieces. Hal ini dilakukan untuk menarik minat dan daya beli konsumen. Daftar harga Sangko bisa teman-teman lihat di bawah, di kolom bawah, yaitu pesanan di bawah 50 pieces dengan harga 1.000 per pieces, pesanan di atas 50 pieces dengan harga Rp800 per pieces. Lalu selanjutnya yaitu distribusi. Bisa dilihat pada gambar yang lebih jelas. Di sini ada 3 bentuk pengantaran dan pemesanannya, di mana kegiatan distribusi bisa dilakukan dengan pelanggan atau konsumen yang datang dan menjemput langsung ke toko untuk memesan kue Sangko, atau kurir mengantar langsung pesanan yang bisa dipesan melalui telepon. Pesanan yang dari luar daerah akan diantar langsung oleh pihak toko karena kami menjamin bentuk kue yang utuh sampai ke tangan konsumen. Namun, di sini jika pemesanan itu dari luar daerah, kami tuh memuat beberapa menargetkan pesanannya. Jadi tidak bisa pesanan sedikit kalau dari luar daerah gitu. Ada pemesanan, ada jumlah khususnya, jumlah minimalnya jika pemesanan dari luar daerah. Selanjutnya yaitu promosi. Yang pertama, social networking. Promosi dilakukan dengan memasarkan ke masyarakat luas melalui media sosial seperti WhatsApp atau langsung di telepon. Selanjutnya, personal selling. Di sini teman-teman bisa melihat inilah salah satu bentuk dari personal selling saya, yaitu menggunakan papan nama. Promosi ini ditargetkan bertujuan kepada masyarakat sekitar lokasi, maka saya menggunakan papan nama dengan ukuran 1 meter x 1 meter. Di sini pada papan nama bagian pojok atas saya menerahkan jam buka, yaitu setiap hari, saya bukanya setiap hari, di mana mulai buka dari jam 8 pagi hingga jam 11 malam. Lalu nama toko yaitu kue Sangko Kambang, maaf. Lalu di bagian foto, di sebelah foto saya menerapkan atau saya memasukkan fotonya bertujuan untuk agar konsumen yang melihat papan iklan ini atau papan nama ini bisa melihat bentuk dari produk yang saya jual gitu. Lalu di sebelahnya saya menerahkan kualitas-kualitas atau keunggulannya yang nantinya bertujuan untuk menarik perhatian konsumen,
yaitu seperti rasa manis dan lezat, produk higienis, serta harga yang terjangkau. Dan pada bagian bawahnya saya menerahkan pesan antar atau nomor telepon saya jika teman-teman ingin memesan melalui via telepon. Gitu. Maaf, di sini saya tidak menerahkan alamat karena menurut saya nantinya saya bisa menerima pesanan dari manapun. Jadi, jadi jika ingin memesan, lebih baiknya kalau dari luar daerah, memesannya melalui via telepon gitu. Pasti kebanyakan orang kalau memesan kue itu pengennya kalau udah ada bentuknya tidak berubah-berubah, cuman beberapa bentuk gitu udah diterahkan, pasti lebih simpel aja gitu. Orang-orang masyarakat tuh lebih memilih yang cara simpelnya aja. Apalagi nantinya Sangko Kambang ini jika dipesan melalui via telepon, maka kurir akan mengantarnya langsung. Kurir dari pihak Sangko ini akan mengantarkan langsung gitu. Selanjutnya bisnis model kanvas. Ini merupakan detail-detail mulai dari customer relationship, kayak partner, kayak activities. Ini bentuk ringkasannya. Kita lanjut, yaitu aspek organisasi dan manajemen. Di sini yang pertama itu profil usaha. Di sini saya mengidentitaskan usaha dan mengidentitaskan pemilik usaha. Adapun identitas usaha yaitu nama usahanya Sangko Kambang, jenis usaha yaitu kuliner, nama produknya kue Sangko, serta alamat usaha yaitu Desa Kotorawang, Nagari Lakitan Timur, khususnya atau lebih tepatnya rumah pertama setelah gerbang Selamat Datang di depan Gudang Sawit, Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Lalu identitas pemilik usaha, yang pertama nama pemilik usaha yaitu nama saya Francisca Nindya Putri. Lalu alamatnya Desa Kotorawang, Nagari Lakitan Timur atau sama dengan alamat usaha yang tadi. Lalu nomor telepon saya yaitu 0853 7491 2489. Emailnya francisca@gmail.com. Lalu nomor KTP yaitu 1301 0346 0803 0003. Selanjutnya struktur organisasi. Sangko Kambang mempunyai 3 orang SDM yaitu pemilik dan 2 orang karyawan. Keduanya memiliki tanggung jawab dan tugas yang berbeda. Satu orang karyawan bertugas sebagai pelayan di toko sekaligus kurir, dan 1 orang lagi bertugas sebagai chef sekaligus pemacking pesanan. Pemilik bertugas menggantikan karyawan atau kurir ketika sedang mengantarkan pesanan, sekaligus memastikan bahan-bahan yang diperlukan selalu tersedia. Adapun tugas pokok, yang pertama pemilik usaha mempunyai tugas yang pertama sebagai pimpinan tertinggi harus dapat memberi pedoman kerja kepada karyawan dan bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan hidup usaha. Yang kedua, mengembangkan rencana jangka panjang atau suatu kebijaksanaan tokoh dalam usahanya meningkatkan penjualan dan laba usaha. Yang ketiga, mengangkat atau memberhentikan karyawan. Yang keempat, memberikan gaji karyawan. Yang kelima, mengatur dan bertanggung jawab atas keuangan perusahaan atau keuangan usaha. Yang keenam, menjaga toko saat karyawan atau kurir mengantarkan pesanan. Yang ketujuh, memastikan bahan-bahan pembuatan kue selalu ready atau tersedia. Adapun tugas dari karyawan sebagai chef, yaitu yang pertama, bertanggung jawab dalam pembuatan kue yang berkualitas dan higienis. Yang kedua, mengemas kue sebelum dipasarkan atau memakingnya. Adapun tugas karyawan yang sekaligus sebagai kurir nantinya, yaitu yang pertama menerima pesanan baik langsung di toko maupun lewat media elektronik atau media sosial. Yang kedua, mencatat setiap transaksi penjualan. Yang ketiga, menerima pembayaran dari pelanggan. Yang keempat, mengantarkan pesanan ke alamat rumah. Yang kelima, merekap not penjualan tiap outlet atau penjualan dan retor. Adapun tugas dari kurir,
yaitu hanya mengantarkan pesanan pada 2 waktu, yaitu pada siang dari pukul 13 atau dari pukul jam 1 siang sampai selesai, dan malamnya dari pukul jam 8 malam hingga selesai diantarkan. Selanjutnya yaitu aspek produksi. Yang pertama, proses produksi. Di sini proses pembuatan kue sangko dimulai dengan mencuci ketan hingga bersih, kemudian tiriskan airnya. Setelah itu sangrai beras ketan sampai berwarna kecoklatan. Lalu tumbuk atau giling sampai halus. Selanjutnya iris gula merah yang telah disiapkan. Campurkan tepung beras ketan dengan gula merah yang telah diiris. Kemudian masukkan vanila dan garam. Oleskan minyak goreng. Lalu oleskan minyak goreng pada cetakan menggunakan kuas kecil, lalu tuang campuran tepung ketan ke dalam cetakan. Padatkan agar tidak mudah hancur. Setelah itu, panaskan masuk kepada pengkukusan, yaitu panaskan panci kukusan yang sudah diisi air. Kukus adonan kue tadi selama 1 jam, lalu angkat. Keluarkan dari cetakan, kemudian letakkan kue yang sudah dicetak di atas nampan enamel. Setelah semua adonan selesai dikukus, masukkan kue sangko ke dalam plastik mika dan kue sangko siap dipasarkan. Adapun alat dan bahan, yaitu dalam prosedur pembuatan kue sangko, ada beberapa alat dan bahan yang digunakan, di antaranya kompor gas, panci rebus, cetakan, kuas, plastik, mika, nampan enamel, pisau, tepung beras ketan, gula merah, vanila, garam, minyak, air, kendaraan kurir. Lalu layout usaha. Tempat usaha Sangko Kambang terbagi menjadi 4 ruangan, yaitu dapur, ruangan penjualan kue, ruangan musola, ruangan khusus pemilik toko, dan gudang penyimpanan. Serta WC-nya ya, kamar mandi. Di sini WC yaitu dengan ukuran 3 x 3 meter. Sedangkan dapurnya dengan ukuran 4 x 5 meter, 3 x 5 meter. Lalu gudang penyimpanannya itu seluas 5 meter. Lalu musolahnya 3 x 4 meter. Serta tempat etalase kuenya di bagian depan tempat penerimaan pesanan yaitu sebesar 1,5 meter dikali 8,5 meter. Selanjutnya masuk ke bagian aspek keuangan. Yang pertama, analisis biaya. Di sini biaya investasi bisa teman-teman lihat di dalam tabel yang sudah saya sajikan. Di sini biaya investasinya atau modal pertamanya, yaitu data-data yang pertama kompor gas 1 tungku berjumlah 1 buah dengan harga satuan 200.000. Lalu tabung gas 1 dengan harga 160.000, panci rebus 1 dengan harga 300.000, cetakan 60 pieces dengan harga persatuannya yaitu 3.500, maka jumlahnya 210.000. Kendaraan, di sini saya menggunakan kendaraan motor bekas jika mengantarnya dekatlah dari daerah toko, yaitu 1 buah dengan harga 9 juta. Lalu nampan enamel 1 dengan harga 300.000, pisau 1 dengan harga 6.000, pemasangan di sini pemasangan papan nama gitu. Yaitu 1 dengan harga
780.000. Lalu kuas 1 dengan harga 3.000. Lalu di sini saya menggunakan klip dengan 1 dengan harga 21.000. Jadi total biaya investasi di awal saya yaitu Rp10.980.000. Adapun biaya tetap yang akan saya keluarkan setiap bulannya atau ya setiap bulannya yaitu yang pertama gaji karyawan. Di sini saya menggaji 2 karyawan saya yaitu dengan gaji Rp2.500.000. Maka setahunnya saya akan menggaji karyawan yaitu sebesar Rp30 juta. Lalu selanjutnya sewa tempat. Di sini saya sewa tempat yaitu Rp500.000 per bulan, maka per tahunnya saya akan membayar Rp6 juta. Kemudian penyusutan kompor yaitu Rp3.000, maka per tahunnya akan mengeluarkan biaya Rp36.000. Penyusutan biaya Rp36.000 maksudnya. Lalu isi ulang gas yaitu per bulannya Rp110.000, maka per tahunnya Rp1.320.000. Plastik mika yang saya beli per bulannya yaitu Rp108.000, maka pengeluaran setahun untuk plastik mika yaitu Rp1.296.000. Air, pembayaran air yaitu Rp90.000 dengan biaya per tahun Rp1.080.000. Not dan alat tulis yaitu Rp25.000, maka biaya per tahunnya Rp300.000. Jadi total biaya tetap saya selama 1 bulan yaitu Rp3.336.000 dan per tahunnya yaitu Rp40.032.000. Adapun biaya variabel yaitu yang pertama ketan. Satuannya 3 karung. Di sini saya akan membeli 3 karung per bulannya. Maka harga satuannya yaitu Rp380 per karung, maka biayanya yaitu 1 bulan saya mengeluarkan Rp1.140.000 dan biaya per tahunnya yaitu Rp13.680.000. Selanjutnya gula merah, 3 kardus dengan harga satuannya Rp180.000, biaya per bulannya yaitu Rp540.000 dan biaya per tahunnya yaitu Rp6.480.000. Selanjutnya vanila. Vanila saya menggunakan 2 kotak. Maka harga satuannya yaitu Rp8.000, biaya per bulan yaitu Rp16.000. Biaya per tahunnya yaitu Rp192.000. Lalu selanjutnya minyak. Minyak saya menggunakan 2 kilo. Maka harganya per satuan Rp25.000, biaya per bulannya Rp50.000, dan biaya per tahunnya Rp600.000. Selanjutnya biaya servis kendaraan, 1 kali dalam 1 kali yaitu Rp30.000, maka biaya per bulannya Rp30.000, biaya per tahunnya yaitu Rp360.000. Selanjutnya garam. Garam saya selama per bulan saya akan menghabiskan 4 buah garam dengan harga satuan Rp4.000, maka biaya per bulannya Rp16.000 dan biaya per tahunnya Rp192.000. Selanjutnya plastik mika. Di sini saya menggunakan 12 pak plastik mika. Dengan harga 1 pak itu Rp9.000 dan biaya per bulannya Rp108.000 serta biaya per tahunnya Rp1.296.000. Selanjutnya anak klip. Di sini anak klip saya menggunakan 4 kotak per bulannya dengan harga satuan Rp3.000, biaya per bulannya Rp12.000 dan biaya per tahunnya yaitu Rp144.000. Jadi total biaya variabel saya yaitu selama 1 bulan sebesar Rp1.912.000 dan per tahunnya yaitu Rp22.944.000. Selanjutnya analisis keuntungan. Analisis keuntungan usaha selama 3 tahun pertama adalah bisa dilihat di tabel, yaitu pendapatan saya selama 1 tahun yaitu Rp161.280.000 dan tahun kedua
sebesar Rp177.408, di tahun yang ketiga Rp195.148.800. Adapun biaya tetap saya selama 1 tahun yaitu Rp40.032.000. Per tahun yang kedua yaitu Rp40.032.000 dan di tahun ketiga juga sama. Serta biaya variabelnya setiap tahunnya yaitu Rp22.944.000. Maka keuntungan bersih yang saya dapatkan di tahun pertama yaitu Rp98.304.000 dan di tahun kedua yaitu Rp114.432.000. Di tahun yang ketiga yaitu Rp132.172.800. Selanjutnya yang terakhir yaitu analisis BEP dan payback period. Hasil perhitungan BIP menunjukkan bahwa titik balik modal adalah di Rp329.381. Ini berarti selama 1 bulan, jika pendapatan yang diperoleh adalah Rp3.829.381, maka usaha mengalami pulang pokok, tidak kurang dan tidak rugi. Hasil perhitungan payback period yaitu selama 1,14 bulan, yang berarti pengembalian dana investasi sebesar Rp10.980.000 membutuhkan waktu selama 1,14 bulan. Perhitungan BEP dan payback period bisa dilihat pada tabel. Demikian hasil presentasi atau penjelasan mengenai bisnis plan saya. Jika terdapat kesalahan kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.